Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Utawi sakabehane puji mil al mizan. Utawi ingsun utawi kita meyakini ngugemi na alhamdulillah. Segala puji sedanten puji namung kagungane Allah mil al mizan kang iso ngebak-ngebaki timbangan. Wa muntahal ilmi lan alhamdulillah iku dadi puncake ilmu, dadi kata-kata ke ilmu. Entek-enteke ilmu, entek-enteke pengetahuane manusa sedanten makhluk sak donya. Niku entek-enteke ilmu nyimpulaken nak donya ngantos akhiratmu alhamdulillah wa muntahal ilmi. Lan utahe alhamdulillah iku dadi entek-entekane ilmu. Wa mablaghur ridho lan utai alhamdulillah kita ucapno kelawan sebagai kalimat sing numekakno ridane Allah Subhanahu wa taala wa mablaghur ridholan dadi barang utawa sesuatu sing nyampekno teng ridane Allah utawa sing dadekno kita ridho teng Allah wa zinatal arsy lan utai alhamdulillah niku dadi pepaese aras. Kalau salin malaki, alhamdulillah utawi sekalian puji kagungane Allah. Kalimat niki kita ucapno mil al mizan. Iku kang ngebak-ngebaki timbangan. Timbangan amal napa timbangan sosial, timbangan perilaku, timbangan napa nggih standar nggih. Terus kula terangaken nggih terus. Kula jenengan nggih tambah tua iki tambah parak mati macam-macam gitu. Niki kalimat niki kula angsal saking kitab I'anatul Talibin tapi sing takriran. Terus boten semua kitab ada, biasanya sing edisi takriran niku wonten. Awal ini didamel wiridan kangge ngurip-ngurip Lailatul Id. Terus kula waos ketika kula syukuran nerbitaken Quran napa ngitmai Quran. Kula sering maos kadang-kadang 70 kali macam-macam. Tapi saya pastikan di tempat ngaji niki guys, terus kula suwun mangke sing ngaji dalu kados biasane kula maos malam Selasa niki subhanallah bihamdi ngantos ping 7. Untuk ngaji sore nak pas kula eling maos niki ping 7 sakwise ngaji terus kadang-kadang gentosi donga. Nggih, kadang-kadang gentosi napa? Donga. Kula badhe matur teng jenengan, kula niku takorup sanget kalian kalimat-kalimat sing disusun kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ngeten maknane mizan niki. Mizan itu wonten kalih, timbangan ada kalih. Timbangan pembanding. Jadi misalnya saya punya amal buruk banyak, ya amal buruk banyak, terus ada amal baik banyak. Sebetulnya amal buruk itu mudah sekali talasat itu hilang, nggak dinilai sama Allah. Karena kebetulan buruk itu nggak ada. Ini ilmu kelas hakikat di rumah balik, rumah nggak ada salah paham. Gitu. Amal buruk itu banyak yang nggak ada. Amal baik itu ada tanpa kita mengamalkan. Iruwono sekali sampean salah paham bahaya. Misalnya begini, sampean saya beri contoh. Ada orang mengatakan Isa itu Tuhan. Hakikat Isa Tuhan itu ada enggak ada kan? Batu Tuhan juga enggak ada. Terus kita dalam hidup misalnya bergantung uang, bergantung fasilitas duniawi. Sebetulnya hakikat makan makanan, minuman bisa menopang kehidupan kita ya udah ada juga. Karena makanan itu ya makhluk yang fana. Ilmu yang diciptakan manusia itu ya makhluk yang sama-sama fana. Yang hakikat ada yang tidak mungkin hilang abad selamanya lama, meskipun nanti setelah akhirat selesai pun itu hanya la ilaha illallah, bahwa yang berperan, yang aktif, yang al-fa'ilul mukhtar, pelaku sejarah, pelaku apa saja hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa ini kelirunya orang Khawarij? Sehingga kenapa orang yang dalam hidupnya pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar. Saya ulang lagi.
satu kali pun orang dalam hidup pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar, itu mbok atusan tahun ning gone neraka, tetap nanti itu masuk swarga. Mergo kebatilan yang ia lakukan itu dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Memang hakikat kebatilan itu tidak ada. Yang ada adalah la ilaha illallah. Itu enak nglakoni barang batil. Barang batil itu tidak ada. Makanya disebut dalam Quran qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Yang ada di dunia dan akhirat itu hanya barang hak. Yaitu Allah itu wujud, Allah itu pemeran utama, Allah itu segala-galanya. Lainnya itu barang batil. Barang batil itu barang yang enggak ada tapi oleh manusia yang salah dianggap apa? Ada. Nah, sehingga barang batil ini sekali Allah menghendaki kalimat la ilaha illallah itu sampean baca secara ikhlas, itu barang-barang batil yang pernah kita lakukan itu otomatis hilang. Tanpa dihilangkan pun barang itu tidak pernah ada. Yaitu itu disebut barang Allah, disebut barang Allah batil. Makanya sebagian ayat disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Niki ilmu kelas tinggi. Sehingga kenapa orang-orang kafir yang menyembah batu, menyembah Isa nanti masuk neraka? Sebetulnya Allah itu memasukkan mereka ke neraka itu hanya karena Allah ingin bilang gini toh. Sudah ya kamu di neraka saja. Kamu kan menuhankan batu, menuhankan Isa, ya silahkan minta tolong Tuhan kamu, itu saja. Artinya andikan mereka betul-betul yang dituhankan itu Tuhan, Allah juga senang. Kalau itu menjadi rival, dia menjadi rival Tuhan maksudnya, yang bisa menselamatkan. Mikir ngono nggih muwung sampe nang akhirat. Mboten niki ijazah kula niku mujarab tenan. Kata Imam Ghazali kula niku jeling tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut hujatul Islam? Sama nak kepen syukur itu gampang. Duwe ra duwe, utang wakeh, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak kowe, terus mentek ngamek durip. Ini dari Imam Ghazali kena isyarat nikmat moro kuburan. Moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak dunya mulai Nabi Adam nganti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Lah kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar jenis mati iku iri mbek kowe. Mergo kowe jek urip. Nah, berarti terus gue syukur, ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua, berkukulah ijek urip. Kalau balik malih. Dengan demikian gue ini alhamdulillah gue fasih. Piye gue itu dua nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Fir'aun sekalipun, oleh Namrud, oleh Korun, orang-orang miliarder dulu, itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah gue nyatane saat ini napa? Ijek urip. Jadi ini luar biasa. Paham napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampean baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, waqilatu syurakaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul azab. Tidak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan Yesus atau menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi, atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Walhasil akhir cerita itu wadolla anhum ma kanu yaftarun wadolla ankum ma kuntum tasubun wadolla anhum ma kanu yaftarun. Ini di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Oke, akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa mikun orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan,
tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau nggak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati, karena kita berkeyakinan diberi akidah. Ada makhluk yang namanya malaikat, nggak makan, nggak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu tidak syarat hidup. Buktinya malaikat nggak makan hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan. Itu cara Nabi mengajarkan kita. Paham gitu? Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadalla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Ya, apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lakin ada itu tetap nopo alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga ya, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kula aturaken. Terus sakjane salah niku ra dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua, ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Dia tuh mengatakan Isa Tuhan ya omong kosong, malaikat Tuhan ya omong kosong. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong hilang karena tidak ada bukti, memang tidak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini 3 miliar ambek 3 miliar. Itu podo karo 5 rupiah. Jadi itu gelembang meneh. 1 triliun be 1 triliun itu podo karo 500 rupiah. Omongan gelembang itu kan ya wong edan itu lho. Jadi sak urip-uripe muni Isa pangeran edan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun disebut tuh miliar triliun tapi kan cara guru biji bisa kan gampang dobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis, itu rawani ngobong la ilaha illallah, kan kualat tapi pengiran. Makanya saya pastikan, sekali sampean ngafat la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun tidak bisa bakar itu. Kualat den. Paham juga maksudnya? Paham ya? Jadi jelas gitu, kenapa kalimat itu begitu dijaya. Paham ya? Begitu dijaya. Nah soal kita ngalami di zaman akhir. Orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah atau tukaran. Ya kita semua ngalim bingung kalimat itu salah apa dianggap apa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah, sing lafadzno dihukum yang lakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilail wiridan iki malah palsu hadis. Sajane cara padha waras ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha waras namanya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam Al-Qur'an wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Sholeh maknane layak. Layak iku mergo wujud. Ya kalau baleni malah tak waris filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak ku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafadzno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafadzno tapi wis layak disebut sholihat. Sholeh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kalau tak warai ya, sama nang lafadzno la ilaha illallah itu benar. Ketika manusia itu menganggap, ya umum maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenis menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala yang abadi,
kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, niku namun kalimat la ilaha illallah. Mana disebut kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufatu insyaallah taala minan amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur. Itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Yang butuh makan, butuh utang, butuh bodoh ini jasad. Paham ya? Roh rata utang, rata badaknya BPKB, paham ya? Tidak melo-melo dia. Makanya ketika jasad akan pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai di ruang utang-utang wong, di ruang urip bulat. Kok saya bisa hidup tanpa hutang? Lah itu manusia itu aneh. Makanya disebut alam rohani itu sudah. Nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasa mungkin disebutkan pangeran, niki ruhe nembe sowan, mungkin diwelas. Intinya dia ini ramuni mati. Paham ya? Makanya malaikat ngomong anak pidato nih kiai sing lepas jenazah ya bingung. Perkarane dilepas mengimpun mati, bener-bener sakit napa-napa, ra iso dik sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salat. Iki ndongakno sakniki ruhe sowan pangeran mungkin selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah tapi misalnya gue bahasana nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah digulungake bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup. Nah, kan jaga pesan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, pokoknya kayak kula itu. Jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya, jadi kiai sampean sing ora paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo? Alam nopo? Jasad. Itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu tadi. Paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau sama tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada siapanya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu. Wa selalu naka anir roh kulir roh min amri Rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sama pertanyaannya gini, waktu balik guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat rugi, dadi ora tau sujud, sing sujud jare rugi. Nek darane wali songo iku goblok. Wali songo iki goblok ora karuan dari Siti Jenar. Wong kan salat, bathuke nganti ngecap dari Siti Jenar. Lah nek ngecap bathuke sampeyan fisik itu hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Dari Siti Jenar ke sandet ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo batuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sungguh kesuman pangeran rohem. Roh itu kon sujud ae ra usah awam. Mana akhirnya nak wae salat menengah dari salat. Sing ada teng pintu-pintu ini. Nah semua syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ono to botak tuh. Ngene ngamuk to. Hati yang syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk ono stresan rane ngamuk.
Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Tapi saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika batuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kalau di jisim, di wadak, sing ranurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sopo kok gak nurut. Nah ini mulanya sing rodok-rodok Siti Jenar tobat mulai detik ini. Karena ya buatan tak mikir sama-sama. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi kan. Kayaknya gak tahu mikir toh. Lha diwarai kok ben kok alhamdulillah aku pase. Paham ya? Paham. Makanya andekan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak. Karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu. Pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham ya? Setan pakai rasional. Ngapain sujud Adam? Bodoh-bodoh makhluk. Mulanya orang aliran yang sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa itu? Dari malaikat terjebak tatatannya pangeran. Iblis lebih pinter perkara nih rasulullah sujud. Berarti dia mau klaim sujud itu namun kalian Allah. Lego orang sesat kok. Ngomong kok nganggur nanti ngono maksudnya mikir itu ngono. Mengenai sing jadi utang bisa ambil api timbang sing pikiran ini kisahnya. Paham ya? Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin itu. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud. Hakikatnya setan malaikat gak wujud. Wujudnya diwujudnya Allah. Nah wujudnya diwujudnya Allah. Apa yang jadi dawai Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni. Gak usah gawe rivalitas. Ini pada bahasanya kekon mangan. Sekarang nak Allah ngutus mangan, itu mangan aja. Nangkok warken begitu kan mangan. Nah mangan itu mangan. Pokoknya penurut. Nah itu kelirunya Siti Jenar. Dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergo ben sisi satu roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mulai nanti mau aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong bingung-bingung ini, sing luwih jelas Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut, mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus ganti asu macam-macam lah ceritanya. Mulane peneliti raka kula ora kaya Mustafa ini ora apa ya ngono. Gak jelas roe tapi jelas dadi kiai ini. Enak ngoten niku. Dadi ana wong ilmune ra pati akeh tapi jelas di kiai no. Kula ilmune akeh ra pati di kiai no. Jadi kekeliruan-kekeliruan ini mergo ngoten niku. Memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus salah latih. Sama ngaji ini jadi suwis, tua, semuanya kenal sidik-sidik. Nah nanti makanya nanti menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya tidak ada. Buat uang muni 1 miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah. Buat disebut angka 1 miliar 1 triliun, lafaz ini tidak ada. Lafaz ini tidak ada. Fakta ini tidak ada. Makanya disebut Quran iyaquluna illah jadi sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburof kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Mungkin itu, misalnya uang nyebut iki geni, mungkin HP loh daerah ini geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya.
ini batu, disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu, disebut Tuhan itu kan kalimat, ada kalimatnya, tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburos kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus yaquluna illa kadiba. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itu di kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nufasi insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau tidak diomongkan tidak ada yang ngomong. Karena harus diomongkan, itu pun tidak menunjuk apa? Tidak menunjuk apa? Hakikat. Ya semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Mulanya omongannya sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, gue sampean kenal malaikat yang bersekolah ini, malaikat sambat tenan di omongannya sampean. Kontak gimana coba? Kita bilang, saya ini kaya, baru punya uang banyak, kaya. Malaikat yang ini kekayaan Allah janggal kiri, kok muni sugih. Terus gue muni, saya ini orang kuat, karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang, Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayani Allah, pemenang malaikat Israel. Memang kalau tak boleh bahasa kuat. Semuanya tak terlepas deh, sama kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus orang pendeta muni kuat. Wah temuin di tapi setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat itu kuat dan uang semua ngomong gak jelas. Makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat. Karena nggak wali, dia nggak tahu ilmu malaikat. Lah wali itu nggak pernah terjebak omongan itu. Disebut ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Wah ini sampai disebut nanti di antara hasil wali itu kalau meninggal katana zalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu, baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Tidak pernah merasa kuat, tidak pernah merasa hebat. Karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Wali yang ini bahasa Indonesia sambung. Disebut nahnu awliya, agak tahu tuh paham Quran kata 10. Yang mengenai ngaji. Kerepean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia enggak wali itu bingungkan malaikat karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mikes nyawa ini jangan kuatnya nanti. Apalagi malaikat yang nyekseni alam malakut, alam yang langit. Ini zaman saya kira sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Platurus gini. Dulu bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat lebih kamu sih. Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Untuk kok terus kuat itu kuat ini? Berarti sama membacakan orang kuat yang gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinternya ini. Misalnya yang rasa pinter, karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal, ini dari malaikat. Umpama ke roh ilmu sak bumi itu roh Mars. Aku sing noto Mars, tukang Joko. Artinya umpama ke roh tenan bumi itu roh planet lain dan kehidupannya di sana. Umpamanya alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh fitok. Indikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi bangsa dunia. Mulane Nabi Musa rawes Nabi, salah ngomong pengiran tersinggung, nek urusan lafaz niku tersinggung. Nabi Musa rawes kekasih pengiran. Mulane nak sampean ngaku ngerti kudu ngerti, nek kowe ora ngerti maksudnya. Paham ya, jadi mulai saiki nek kowe muni ngrasa ngerti, maksudnya ngerti nek kowe iku ora pati ngerti. Jadi terusno. Jadi sebenarnya ada malaikat Israel. Tak goblok tuh kok ngerasa ngerti. Ya saya tahu bahwa kita orang lemah terus ngerti dan tak tersinggung dan paham. Nabi Musa itu suatu saat dia khutbah di Ta'alat ilmu hakim. Nanti setelah itu sama baca kitab yang saya ajarkan di sini gampang. Khutbah dia karena merasa alim betul. Ada orang tanya, ya kalimah Allah ya Musa,
Man a'lamu ahlil ardi. Padahal yang tanya itu sudah benar. Man a'lamu ahlil ardi. Menurut Anda orang paling alim di dunia itu siapa? Fil ardi, yang di bumi ini siapa? Pertanyaannya kan, siapa yang paling pintar di bumi ini siapa? Nabi Musa jawab, ya anak saya. Itu pengeran tersinggung. Di semua riwayat kitab-kitab hadis sahih disebut Islam yarudal ilma ilaihi, karena Musa tidak bilang yang paling pintar itu Allah. Padahal Musa tidak pernah terlintas bahwa dia rivalnya Allah atau sawah karuan lah, orang Jawa itu Allah karuan dan tidak perlu dibakas. Mulanya orang Jawa itu sanging suwene meninggal suwe ra bakas Allah. Angger loro nemen wis donga njaluk Allah. Ora iki jare jawaban, tapi nek Allah ngersakno mari wis suwe. Suwe-suwe lafaz Allah dianggap wis suwe, dadi repot wong Jawa. Akhirnya malah ra bakas Allah. Akhirnya Allah tersinggung. Ketika tersinggung langsung saat itu juga Allah negur. Bala ya inna abdi, kata Allah, Musa kamu salah, saya punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu. Dasar Nabi Musa penasaran, kok ono wong luwih pinter. Ya Allah, saya harus bertemu dia, kok iso ono wong luwih pinter ketimbang aku. Nah tenan akhirnya ya Allah dipertemukan dengan Nabi Khidir. Cara wong ahli kungfu nganggo 3 jurus tebak-tebakan Nabi Musa ora tau menang. Ora usah nganti 10 jurus. Jurus pertama Nabi Musa ya kalah, jurus kedua ya kalah, jurus ketiga kalah. Mulanya dari Nabi Khidir pertama ketemu Nabi Musa nih, ya mengenai Nabi Khidir kan ada ngelamun. Dia dulu yang farwatin khodro, farwah itu lemek, khodro itu hijau. Terus mulanya disebut Nabi Khidir senangannya santai-santai tenggine nopo guys, orang mereka karpet hijau. Nabi Khidir orang karpet buat bantah turunnya nanti malah repot deh. Angel ngaji mbek Mu'tazilah wae. Kakak tukune kapan tambah kredit wae malah repot. Pas anu zaman akhir gede barang kas apa kredit karpet tukune ning ndi. Zaman akhir uang tukang analisis, tagane itu sudah motor untuk duit konti. Urus iki kok pangeran tak kono konti. Mulane wong alim mesti ning dunya dadi goblok. Kulo nak ditanggo melarat. Tuku mobil, tuku sepeda motor, kalau raja janggal. Kalau ini wong mukmin, wong alim, jadi pikiran itu pengiran ngertakno piro ini. Tapi wong analisis cerdas ora ngono. Kok bisa dari segitu beli mobil? Wong alim yo tidak ilmu. Nah, akhirnya kalau kula masih jadi bodoh. Kecuali orang janggal ana ngono. Tapi wong alim ora janggal dunya janggal iki. Cara aku yang pengiran ngertakno ora ono sing mokal. Tapi yang ahli analisis itu juga pinter. Dari mana dia dapat itu? Sebenarnya paling kredit, sehingga untuk kasut sederhana, kasut itu sederhana. Nah kasutnya kelas tinggi, wah paling make up, paling rental dan darah juga semacam-macam. Tapi di sini yang ilmu manusia, yang pinter analisis itu juga pinter. Nah yang ilmu wali orang, omongan ra penting. Mereka wali langsung eling Allah, di sini aku kersane pangeran, terus di sini aku kersane pangeran. Tapi kita sudah agak bodoh. Nah, aksaru ahli jannah al-fulhu, agak-agak bodoh swarga bodoh-bodoh niku. Mesti bodoh kaya kula niku ora bodoh lagi. Ora bodoh supermanen itu buat. Oh, ana niku wong sing bodoh cara Allah iku malah pinter-pinter cara do. Nah, kalau kula ora jangka, ora marah suke, kesono kiai kadang-kadang maksiat. Ono preman itu tobat, kalau raja enggak. Nah, orang kan jangan kok ternyata berbuat gini. Ono wong preman sih, kena kalau raja enggak. Inal hidup, wong itu kalau kan tekankan. Panjang lagi untuk daya. Nah, anak kiai kok kepleset maksiat, ya nak suruh kalau model bodoh. Ini sepanjang orang nabi, orang maksum, dan salah. Kenapa? Sebabnya apa? Mesti ada sesuatu. Wali tidak ngomong tinggal ini kan raiso. Akhirnya kita sudah agak bodoh. Maksudnya aksaru ahli jannah al-bodoh. Akhirnya menurut aku bodoh ini kira orang bodoh pernah itu apa biasa gitu. Loh sama tak terang loh, kita raih kelas. Wah bisa ada wali rasi yang baru tidak. Nah ya. Nabi Khidir barang lugu-lugu Nabi Musa salam. Assalamualaikum dari Nabi Musa. Nabi Khidir gak langsung jawab. Wa an Nabi ardi assalam. Mosok nenggene ono salam.
Maksudnya dia kan yang kau urip di anjuk pengiran kok ono salam sopo menuso iso ketemu aku. Ayo dia kacau. Ade orang asing di tempat. Sopo. Aja dah baik mau karena ini permainan kelas video tebak-tebakan ni. Tapi kacaunya Nabi dia melok-melok Nabi. Oh, orang yang benar cerita negara itu 100% benar digawe pangeran membolak-balikkan akal. Lah ora bolak-balik akal gini. Iki ilmu wali, sampean ora salat meramatome. Nah akulah, sampean itu melok. Jadi Nabi Musa bareng takok, aku duwe kawula saleh pinter dibanding kowe. Wes iki iki carane kula ketemu piyambake. Kowe golek iwak. Sing wis mbok goreng, lha to. Iwak sing wis mbok goreng ada niktal iki karo mriko. Apa ten? Kantong. Kepes apa? Ya kepes. Wis digoreng. Ya, lagi tenane budi-budi dari pangeran dewe pangeran. Ya anggere wae semua aji iku ngono Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa terus Nabi Bani Israel kan gua ya semua yang tinggal Nabi Bani Israel kayak Isa dan laku-laku di Endo pengawal dan ini Isa bin Nun yang orang disebut Fatahu ini jenis itu Isa dari bahasa Israel ini Yeshua dan Yalu jeneng Muslim tapi semua dengan gue wong Kristen Yeshua ini Isa bin Nun jam laku-laku Nabi Musa itu kacau tenan orang kacau ya dekne digawe pangeran alamate Nabi Khidir iku nak iwak iku wis urip mlayu iku alamate ketemu lu malah dekne ilang iwak iku perkarane suwaye sarapan lu ketiga alamat gak mesti pangan habis jadi dekne bareng semua aku kesel iku sak cara kula ngundang mus tidak misalnya ngundang iki saya lesu mangan jadi Nabi Musa dipermalukan wong iwak iki digawe alamat kok malah dekne iki perkara apa dipangan. Harus kacau lah, harus kacau. Dari cara langkah banyak yang salah. Dari Isa, waduh, Nabi Musa pesan sampai Isa. Nabi Musa kan lucu, dia kan doa iwak. Nak iwak itu berarti alamat, iku ana Nabi Khidir. Malah kan doa uang, rumah-rumahnya Isa. Saya kan gak fair, malah ngongkon uang. Untung pengiran Nabi ada ngedikan ngoten cara kula, malah ngongkon uang. Tenang, akhirnya Isa cerita. Waduh Nabi Musa lali dulu. Pas kong desa mriku, kawasan mriku mau. Iwak itu muncul. Terus Nabi Musa, lu kok ora ngomong. Ya Nabi Musa ya salah. Salah itu ndek sing dialamati malah kon gowo. Akhirnya ya pas ana kejadian gak roh to. Terus dari zali kama kunna nabki. Ya iku sing tak goleki momen iwak mlayu malah lali. Dari Musa, gue rakyat bodoh nih, aku lali. Jadi soalnya ilmu hakikat terus, cara syariat itu dijungkir balik karena cara syariat terus. Nah, akhirnya balik nah deh. Sartat ke ala asa rihima, mana nih balik nah? Bareng balik, iwai hilang. Tapi Nabi Musa kan mengalami 3 kesalahan, tapi kesalahannya Nabi orang masih siap sebagai boten. Kesalahannya satu, wong iwak itu digo alamat, kok malah ininya mergapi digo sarapan. Wong dene itu dikai alamat malah kon go wong. Jadi ada banyak kekacauan. Lalu waktu ketemu Nabi Khidir, ya Nabi Khidir ngendikan assalamualaikum, ini gak ganggu jawab. Tenane jadi Nabi Khidir jawab tenane. Ana Musa, aku itu Musa. Ini tahap soke. Musa Bani Israel. Jadi antar nabi terkenal meskipun tidak pernah ketemu itu populer karena sama-sama di alam langit itu orang-orang populer. Tidak seperti sampean itu juga ada datanya di itu kalau Nabi Khidir tahu maksudnya daftar wali sekarang siapa, orangnya siapa itu tahu dia. Tapi kalau orang-orang tidak penting tidak tahu dia karena ya nggak masuk apa. Iya, orang mau tamar ada ID. Kalau masuk. Oh kok sampean barang ketemu Nabi Khidir tak kok, man anta itu ruwet lah, iki sopo, ono wong koyo kowe ngono tak kok. Itu Musa Bani Israel dari Nabi Sanaam. Ya saya Musa Bani Israel. Dari Nabi Khidir ono apa kan? Saya ini disuruh Allah belajar sama kamu. Karena katanya Allah saya ini banyak ilmu saya tidak tahu. Nabi Khidir ngendikane datar ya. Ya biasa standar aja.
Kowe ndek ilmu sing aku ora roh, aku ndek ilmu sing kowe ora roh. Jadi Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya tidak bisa, mengajari saya ilmu yang kamu tidak bisa. Nabi Musa wong Israel, yo ora sing kowe iso kudu iso. Gak terima. Sing aku ra iso sampe kowe kudu aku iso. Maksudnya kowe ra iso ilmu ku langsung mesti aku iso ilmumu. Wah itu teman kalah deh. Nabi itu dia gosok, orang lah salam. Paling gue berontak tok aja. Paling gue berontak tok. Jadi fa'ilut taba'tani falatas alni ansain. Pokoknya aturan pertama, setiap saya mengutarakan satu ilmu, gue oleh takok. Dan saya mulai oke, tidak usah tanya saya. Benar barang ketemu di pulau-pulau kecil itu, karena pertemuannya di laut. Pokoknya ada pulau-pulau kecil yang antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai perahu. Ketika Nabi Khidir ngomong itu jelas, Nabi bisa dirapati paham. Soalnya omong-omongan ambek sing tukang rental perahu nih kok. Terus saya usulnya rental. Yang jelas disewakan memang pakai ujro. Jadi uang komersialis kunane kuno. Nanti sing rental mobil semua gue mau rian-rian itu uangnya anak gratis wapet nih kamu kunane kuno nih. Dia omongin terus sesuai Nabi Khidir dimangkat monggo. Sampean saya antar ke pulau itu tidak usah bayar. Itu Nabi Musa terakhir pokoknya kerungu nggak apa-apa. Sampean saya antar tidak usah bayar. Ini seiling ya kata nggak usah bayar. Contoh gratis itu ilingan yang benar itu. Bareng di tengah pulau itu, di tengah laut itu, Nabi Khidir ngambil salah satu loh. Loh itu belabak dicoplok, jujur. Oh, Nabi Musa protes. Apa kan pertama ketemu kan hatta idza rafiqa fi safinati kharaquha qala akhraqtaha litukhriqa ala. Berpikir karepmu piye? Perahu kok mbok jebrol kok iso jebrol ngisor. Ndak kira tenggelam. Pertanyaan Musa itu aneh dalam dunia hakikat. Bagaimana mungkin tenggelam dikaitkan dengan perahu jebrol? Al-amru biyadillah, ora ana kaitane bae jebrol lan tenggelam. Itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat. Oh Nabi Khidir melakukan yang lain biasa tanpa perahu. Oh aneh, cara Khidir aneh, bahasa ini aneh. Mulane cara Mustafa matur pangeran Gusti kula ora betah maret. Kula ora betah raja duit. Malaikat itu aneh. Orang enggak punya duit kok gak siap kok gak kuat. Aku biasa dari malaikat. Itu sebabnya doa-doa orang enggak punya uang dibiarin sama malaikat. Karena bagi malaikat itu tidak masalah orang enggak punya uang itu. Tidak nganggep ini tidak darurat. Paham ya? Loh, cara malaikat supaya apa ora duit. Udah ora butuh ngopi, ora butuh macam-macam. Wani nandu kok ngono goblok tak warai carane itu. Kowe ora butuh duit. Donga ngene, ya Allah, saya ini butuh rahmat jenengan. Niku malaikat lah butuh rahmat. Mbok sebut duit, mbok apa duit. Nanti Allah yang terjemah sendiri maknane rahmat itu duit. Wah, ojo malaikat. Lha tak warai, ben kowe rasa dine antar malaikat to. Lah Nabi Khidir selama ini kan biasa mlaku-mlaku dhuwur laut tanpa napa? Perahu. Kok ono trimo tadi apa? Blabak nggih. Kapan dicoplok sitok? Kok terus protes? Akhirok tahali tukhriko. Alah kowe kok aneh. Perahu enak ditumpaki jadi mau jeblok, ora akan belas piye. Bareng dicoplok tenan, enggak setetes air pun masuk. Nabi Musa bareng delok. Loh kok gak masuk blas kan? Bareng Nabi Musa pas janggal ana manuk emprit, manuk cilik lah kowe. Kayak gini kan ana emprit, padahal yang Arab mau emprit ora ya ora roh. Ora ge manuk cilik dari nopo? Emprit, sing roh sapa? Pas iku manuk emprit itu manuk kecil tadi ya di perahu itu terus jupuk banyu teng nakara maknane jupuk banyu nakroh rusak. Kenapa? Buat itu tak cucuan dulu. Ilmu mbek pangeran koyo iku jadi. Ilmu ne manusa sak dunya iku dibanding ilmu ne pangeran koyo lautan dibanding sak nakroh sak cucuane manuk. Iku dibanding sak dunya. Termasuk koyo kowe rawan ini sih jadi. Oh, poet. Akhirnya Nabi kita
Taslim nyatane iku dicoba ora perahu banyune ora piye. Terus Nabi Khidir ngelingno, kamu gagal perjanjiannya kan tidak boleh tanya, kamu tadi sudah tanya. Perjanjian Nabi Musa la tu akhirnya di mana itu? Ya wajar aku lali spontan. Akhirnya karena Nabi Khidir ya masuk akal kan, orang spontan kan, terus jadi watai Musa kan temperamental pasti maklumi. Ya sudah nanti kalau ada gitu lagi jangan tanya. Jadi. Ya, sampai ada 3 kejadian di mana misalnya Nabi Musa itu tanya. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu. Orang di ranah ilmu hakikat itu dengan bahasa manusia itu nekab. Mungkin bahasanya sampai itu natnun. Kalau dalam bahasa hakikat bahasa itu menjijikkan. Muntin itu bau sekali. Bagaimana bahasa kita ini tidak bau? Karena kita melafazkan lafaz yang salah. Kita bilang presiden itu kuat, itu orang kuat, orang hebat. Bagaimana mungkin bagi orang hakikat yang hidup di depan Allah dan merasa semuanya di depan Allah, semua kendali Allah, terus ada selain Allah dikatakan hebat, kuat. Sehingga mereka itu ya bingung, roh bahasanya manusia bingung. Mulanya saat ini nak sampean terpaksa meni presiden itu orang kuat, terpaksa itu orang hebat, ya hebat orang manusia, tidak sepiro, terus aneh ngati, ngerti kan atau kemana kan? Maksud kamu apa? Kok bilang presiden itu hebat? Maksudnya gini dulu, cara manusia. Lihat cara manusia itu salah, sebenarnya cara Allah. Keceplosan malaikat, bukan anda jadi nanti daripada kok dimaki-maki malaikat. Nah di sini ini pentingnya ngaji Quran. Quran mengingatkan manusia itu bahasanya bahasa zakmiyah, dikira, kita kira. Selain menyangkut la ilaha illallah, ilmu manusia itu dikira. Kalau hakikatnya hakikat ya tadi la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqina. Makanya disebut Allahu Akbar. Makanya kita sholat, setiap sholat kita mengkafaroi semua kesalahan bahasa kita. Salah ora kudu zina, ora kudu maling. Salah bahasa itu dieling-eling mbok pengen nek darani presiden orang kuat. Lah mulane termasuk salat itu ngafaroi kesalahan ini. Terus kita bilang kalau salat Allahu Akbar. Setiap takbir intikal ya kita bilang Allahu Akbar. Paham ya? Jadi tandaan fasa wal mungkar barang yang menjijikkan, termasuk fasa itu termasuk omongan-omongan memuji makhluk yang berlebih. Napa berlebih? Dulu Namrud itu dikatakan orang kuat karena dia raja diraja Namrud itu. Sampai Ibrahim itu melawan Namrud itu putus asa, saking kuatnya Namrud. Dan orang bilang Namrud itu orang kuat. Tapi yang langit itu janggal, Namrud kok kuat-kuatnya nih. Akhirnya Allah nggak pertunjukan nih. Matine Namrud itu dileboni nyamuk. Sing sayapnya hilang sitok, orang nyamuk utuh. Jadi irungnya dileboni nyamuk, sing sayapnya mau karek sitok. Mlebu ning irome Namrud terbesemanyam ning gone utete Namrud. Terus bertelur ning kono dadi kuman mati. Mergo Allah itu tersinggung mosok demo Namrud dipateni Jibril. Kok pamane kuat musuh kuat. Jadi gue melecehkan Namrud itu apa orang ngutus Jibril, orang ngutus Israel, mau ngutus nyamuk. Coba sekarang, apa hebatnya presiden, hebatnya manusia yang katanya profesor, katanya doktor, katanya wong alim, katanya kiai. Mati mau kena TBC. Cokot nyamuk, dicokot ulo tidak berakal dari ini. Betapa hinanya kita, berapa lamanya kita ini mati oleh makhluk yang katanya tidak punya. Nanti kita dipateni Israel itu keren, karena dia kuat sekali, sehingga kita tidak bisa melawan. Nanti kalau jubuk Israel, alhamdulillah, si jubuk aku kok malaikat keren, kuat. Mereka pengiran aku mengelacak manusia, si jubuk rakon Israel, ngangkut apa? Namun kalau kasih Namrud ini. Artinya ketika Namrud dibahasakan orang kuat, malaikat semua janggal kan? Karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh Namrud. Nah itulah bahasa-bahasa manusia yang tidak sambung, ambil bahasa alam nopo malah malakut. Nah, tapi karena kita ini manusia itu salah-salah menulis buku-buku di sepuluh pengiran dia lalu akhirnya innasina nopo awaktona. Jadi kalau wajah terus manggil baca ngaji mau sing kula sukani niku 7 kali diniati kalimat niki sing sampean pendam, sampean simpen ngantos ketemu Allah Subhanahu wa taala. Liyane wis bahasa basi ketemu manusa lah, pantes muni wong hebat, wong kuat wis bahasa basi. Ora usah tok ati iki bahasa-bahasa gitu ora usah napa
Sekali taati sampean masalah dengan Tuhan ya. Nanti berhadapan dengan apa? Tuhan. Ini kalau waca ini kitab Hilyatul Aulia. Kitab ini itu pegangannya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebelum jadi orang alim alama itu beliau menyarikan Ihya yang 4 juz itu dari kitab ini. Kitab ini semuanya kalau di kitab saya itu 14 juz. Saya tidak tahu yang beliau sampean berapa juz, tidak tahu. Itu kan. Jangan-jangan tidak punya, jadi tidak ada juznya. Ini makalah ini di juz 10, terus di antara fatwa Imam Ghazali itu di akhir bab, ketika beliau mau menutup Ihya, itu wa alika bimutolaatil khilyah kata beliau. Kamu sebaiknya sering-sering baca kitab apa? Khilyah. Alhamdulillah saya punya. Ya dengan kudu syukur, maksudnya manuk syukur kok Gus duwe terus diobral. Monggo sing duwe kuwe terus piye. Kira arah duwe maksudnya. Ora piye. Selama ini gak di kitab ya tenang ae. Tapi masalah itu disalahno pengen ora di kitab kok diutang lho opo gitu loh. Maksudnya nek di kitab ya diutang jadi gak ruwet turut itu. Masalahnya kita kan gitu, selalu kalau tidak bisa baik kok bisanya buruk. Dia nak raisa apik, raisa elek kan apik itu. Masalahnya kita kan di situ. Paham ya, jadi kalau kita pun apa-apa, tapi masalah itu ya kok dua masalah itu. Tapi ya apa-apa menungso, ya saya apa-apa. Ini kalau wajah ya, Akhbarona Ja'far bin Muhammad fi kitabih. Wahdatsani anhu Ahmad bin Muhammad bin Muqassim qol sami'tu Junaid bin Muhammad yaqul sami'tu Haris bin Asad yaqul ilam bi annaka lasta bi syai'in illa billah. Bi annaka kelan sak temne sira lasta ora ana sira bi syai'in lan perkara apa wae illa billah kecuali kelan kekuatane Allah. Kowe iso mangan wareg mergo kersane Allah, iso mlaku yo mergo kersane Allah. Kamu itu tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Wale salaka syai'un ila man min ridwanillah. Wali salan ora ana iku laka kedhe sira apa seun perkara ilama kecuali perkara nilta kang merkuli sira min ridwanillahi sang ridane Allah. Kamu itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali ya nak diridani Allah itu lagi mendapat sesuatu. Nah ora ora ana gunane kabeh. Kowe ning dina sugih pejabat presiden, nyatane pun rokok ora ana gunane kabeh. Keren ya nek ridane Allah. Ngene jare Abdul bin Mas'ud nak dilempong innaka karim. Jenengan tiyang terhormat jare Abdul bin Mas'ud. Sok tunggu, nak kue roh aku ning swarga lagi karim. Nah ning dunya ora ana gunane mbok arani terhormat, nyatane ning neraka ora sida terhormat. Dadi engko lho kowe ngundang aku karim nek ketemu aku ning apa? Swarga. Lah nggih to, misale ning dunya disebut wabil khusus saiful fadilah, entek ngamek. Kalau tenggo-tenggo syafaate sampai karim mukarram wis macam-macam. Pidato wis wanger mubalak wis paling mulia wabil khusus. Wabil khusus saiful fadilah ya. Wah. Engkang tenggo-tenggo napa? Nasihate. Nak syafaat gak level, syafaat gak nabi tok. Ora niku. Kula ora pati seneng pidato MC, nak ngelem cek nganti ngono ku lha opo. Iku malaikat bingung kabeh. Piye bahasa wong nganti ngono. Wah, Saiful Fadilah bil khusus apa ya, Mas? Sampai tanggane iku bingung. Karena cerita kiai niku misalnya jenenge Mustafa kan wae Rais Mustafa. Karena ini santri ini nak menyebut itu al-alim al-alamah Kiai Haji Mustafa. Dari tanggane rohku cilike jeneng Mustafa tok. Tapi nak dari santri ini kok ditambahi alim alam. Jadi dianggap itu malah jeneng. Kenapa alam sereta? Jadi orang alim ditambah awam. Selama itu santri ini pidato kan disebutnya kan wabil khusus al-alim al-alamah Kiai Haji. Dari tangga-tangga ini kan nak pidato khutbah kan latihan khutbah nggak speaker dari tangga. Gus, rohku cili jenenge rangen iku mesti gurih tok mesti mesti fakto. Tapi santai-santai kok diles dadi ngono. Aduh. Kasus tok wong awam iki. Wa annaka ittaqaitahu fi haqqi wa qaqa sarman duna. Wa anna kalan sak temne sira ini takoi tahu lamun takwa sira ing Allah fi haqqi dalam hak Allah wa ko kamu ko jaga sapa wa ka ing sira sarman ing ala-ala wong dunya kang salehane Allah. Dan iki penting kula kepengin ngaji jenengan sing kata-kata niki ya. Sampeyan kudu syukur ya, kudu syukur ngaji niku kudu syukur. Dewe ulama-ulama riyen wala yasluhu abdun illa aswahu bi salahihi siwa. Wala yasluhu lan ora apik sapa abdun kawula.
Ora ana critane wong apik illa aslaha kecuali maringi dadi apik sapa Allah bisolahihi kelawan keapiane wong siwahu ing saliyane wong iku. Ora ana kamuse wong apik ora iso ngapikno wong liya. Ya ora ana kamuse wong apik ora iso ngapikno wong liya. Dadi misale ana wong alim duwe ilmu, baru kali diulangno yang enggak tahu menjadi tahu. Taruh saja misalnya paling gampang ngeten nggih. Ya apik itu kelas-kelasan. Misalnya mukmin. Sama mesti jadi khawarij. Ora tak aku murid dunia akhirat nak jadi khawarij. Apik itu kelas-kelasan. Apik pertama adalah mukmin. Wis ora saleh lah, pokoknya mukmin. Ya kok balane maling. Pokoknya mukmin ora saleh lah wis, tidak koruptor lah wis, tukang maling lah, tukang gentul lah. Pokoknya mukmin wis gawe apik. Setidaknya karena bapaknya mukmin itu menjadi kejanggalan bersama kalau nanti anaknya jadi Kristen. Karena bapaknya mukmin senajan tukang copet, misalnya ibunya senajan tukang copet ya mukminah. Paling tidak ada kejanggalan bersama di keluarga situ kalau anaknya jadi Kristen atau jadi kafir. Jika barokahnya mukmin setidaknya tarif dasar anaknya itu ya mukmin dulu, meskipun orang mukmin kelas nopo idi, tidak kelas premium lah. Paham ya? Itu juga soleh, tapi solehnya baru tingkat dasar. Paham ya? Ya apalagi yang soleh nganti jadi ulama, jadi wong lomo. Orang kamu sih misalnya wong sugih lomo, baru kan sugih lomo yo manfaati wong akeh. Kok bapaknya untuk rezeki ngurmat anaknya macam-macam. Mungkin ada misalnya sampean sugih mempekerjakan orang banyak untuk gaji kabeh. Kok bapak sing marat-marat iki duwe omah nafkah ibu bojone, anake jajan tok TK, bakul-bakul payu kabeh. Karena lele barang itu medit. Medit itu termasuk iddikhor. Dalam fatwa ulama di antaranya medit nopo iddikhor. Orang punya uang nggak sering ditransaksikan itu dalam agama dikritik. Meskipun dia sudah zakat, karena tidak ada transaksi. Coba sekarang Indonesia kroso. Sekarang kebijakan negara sekarang itu kan hemat. Baru kayak hemat gak ada transaksi, malah lesu dunia. Paham ya? Itu termasuk yang dikritik agama. Iddikhor itu dikritik. Loh gitu, misalnya ke cah TK itu jumlahnya 50. 50 itu kalau satu hari semua jajan 2.000, berarti ada transaksi 100.000. 100.000 itu kalau ada pedagang 5, semuanya ngambil laba 20.000, kan setiap ibu-ibu atau pedagang di TK itu laba 20.000. Paham gimana ya? Artinya karena ada transaksi ibu-ibu ini dagang di TK, bisa pulang bawa laba pinten 20.000. Tapi gara-gara teori ekonomi hidup efisien, nang mawas mangan, di kulkas juga jajan banyak. KPK ora juga ibu. Apa mana sing ngancak muni gak steril di dalam macam-macam gitu. Enggak ada transaksi kan, berarti ibu-ibu udah bisa dagang kan? Itu kacau. Nanti tahu-tahu ngiri itu anak ibu-ibu, panjang itu menyalahi sunat ora oleh ngono paham nggih. Lah nyimpen ora oleh kemudian rajin malah oleh. Mergo malah ora transaksi. Terus melete semarat-marat. Nyimpen ora oleh, tapi kelebihane nyimpen setiap saat iso ngeluarno. Lah nek omah malah iso ngeluarno. Makanya yang dikritik agama termasuk tidak sekedar medit, tapi nopo iddikhor atau ikhtikar. Dulu zaman dulu, ini kalau nggak percaya tanya gini, kalau dulu zaman ulama dulu yang diharapkan hanya filkut gini. Yang makanan pokok. Tapi sekarang di ekonomi modern orang sadar semua ada harus apa? Kut. Meskipun uang kalau disimpan juga ada. Baik. Nah, yang boleh itu hanya disimpan sebagai kutul hayat. Misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya backupan uang harus 1 miliar. Enggak apa-apa, asal saya juga mentransaksikan 1 miliar. Jadi misalnya kamu nyimpan uang 1 miliar boleh, tapi kalau bisnis Anda juga mentransaksikan 1 miliar. Misalnya Pak Mustafa ini iso, simenan berapa? 1 juta, berarti kau butuh mengenai FSNO supaya tetap jalan. Sekali orang itu melakukan penyimpanan itu bahaya. Makanya ketika sekarang kayak BI, kayak APBD, APBN, sekarang kan disuruh gelontorkan belanja negara supaya ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi ekonomi macet. Itu kuno dulu agama memfatwakan uang itu nggak boleh disimpan banyak-banyak karena nanti nggak ada apa? Nggak ada transaksi. Kalau ya itu tadi contoh gampang, serasa mikir negara keduren. Mikir kayak TK tadi. Kalau anak TK yang tadi berapa saya? Nyontohnya berapa? 100 ya? 50 ya? 50 nak belajar 2.000 saja itu ada transaksi 100. Dan itu bagi mak-mak yang di situ sudah untung. Karena ada laba misalnya 20.000. Bayangkan misalnya anak Mustafa boleh sedina jajannya entek 50.000, wah malah oke karena boleh bunga-bunga kan.
Itu kalau 2.000, kalau 5.000 berapa juga coba? Betul? 250 kan? Mana cara kula? Nak sak kula misalnya anak kula sangu 5.000, sak Mustafa reng pokoke sangon. Kula berkali-kali ngaji di sini saya ingatkan. Pertama dulu sih saya protes. Wongkus jajan ra dipangane kok dibeli. Ya saya bilang memang harus beli itu sudah ibadah karena bagi bakulnya, bagi penjualnya sudah senang karena barangnya payu. Saya jadi ra dipangan keben to titik maksud pangeran dipangan titik kok repot. Masa dipikir pangeran titik barang amen. Manusia itu rakus, mau merano barang mambu ya dipangan disimpen, nggak baru kayak mambu dipakakno pitik. Tonggo nanti jadi pitik ya dipangan manusia meneh. Terus pangeran itu pinter, rasa bawa rais benwa ya udah. Jangan ini bener juga. Lihat coba, susahin neng dulu ada berpikir apa? Pakanan mambu, nes mambu pakakno pitik. Kok pitik lemu, kok sebelah kok pangan meneh. Mulane itu neng alam malaikat mesti guyut to, manusia bahlul maksudnya. Ya siklusnya hidup kan hanya gitu-gitu saja. Kok kowe ora muni alhamdulillah alasan mau buat coba. Mulane alhamdulillah ngono to. Mulane dari Imam Ghazali. Lah ada dua marat, malah enak dari Imam Ghazali. Tapi rata-rata wong ora siap. Wong sugih ku nak dagangan nanti lintas negara. Lintas negara sing dua dagangan duwe toko nunggoni toko sing bisnis lintas pulau numpak pesawat ngalor gitu. Engkok pangeran mengendikan di antara harta kamu ada hak fakir miskin. Tengok-tengok nang omah dibagi hak e pangeran. Gagal dulu, gagal marah, orang melo kerja, untuk jatahnya legal langsung ke Allah. Di antara harta kamu ada hak loh, jadi fakir. Lah cuma keliru neng Indonesia, tanggang sing sugih ora menisan. Jadi 2,5% mau sidik. Coba gue misalnya tangganan wong sing 2,5% sampai 1 triliun. Wah itu zakat pisan kena go modal. Di tonggo juga lamat-lamat, itu zakat fitrah. Mulanya juga nong subuh kelas nasional itu zakatnya rawa aja. Loh iya itu nggak? Zakat kan 2,5%. Berarti nak 1 juta kan 20.000. Oke. Padahal saat nisab itu namun 20 juta. Mau nanti kalau itu ngambil saat nisab itu 20 juta. Berarti beda. 25 kali. Pinten? Ini nanti kalau itu sekitar 600 ini. 625. Sama sih, sanisab itu mau bingung? Ya, berarti kan, pokoknya nisab itu jarang nak di rupiah no saiki sekitar 25 juta. Mau nanti kalau hitung saniki loh, buka jingben. Ini kan berarti tiap sanisab zakatnya berapa? 625. Lah anak uangnya 1 juta, oke ini sudah. Berarti kan 605 kali 4. Gitu kan? Kan berarti kalau 100 juta kan 4 nisab. Pira maksudnya bro? 2,5 juta ya? Itu bulat no 2,5 juta. Nah tak miliar 2,5 juta kali 10 25 juta kan. Umpama Mustafa tangganan Fuadin juga sak miliar terzakat sak nisab. Sak nisab sak miliar. Berarti kan sak nisab kali berapa kan? Pokoknya kena zakatnya kan bro 25 juta jika ana Mustafa dibangka ana wong yo gak IP ne selawi itu. Lah ana 2 miliar 50 juta kan. Wah iku entuk salam tampil tahlil miro ibu. Ibu musuh para pemimpin tahlil 10 tahun cukup bu. Enggak artinya, andekan sugih kelas menisan itu tidak masalah. Sugih nyatang mari repot zakatnya mau 20.000. Dan itu lagi sering ada zakat ijarah. Mau sugih-sugih rata-rata kena ya mau 50.000. Apa kok sampean sugih zakat 50.000? Kus tak itu mbak utangnya pokoknya zakatku mau 2,5 juta dibagi wong sak desa pokoknya kena wong sitok mau 50.000. Oh sugih ra menisan, guys sesuatu nak orang sugih kelas nasional. Nyalo mau kan? Nyalo mau mendingan kira kan? Berarti nak sambil lihat kan? 1 juta. Dan saya ini misalnya kasus Abu Rizal Bakri tulisannya sing resmi donyane 63 triliun ini zakatnya piro? Kowe nak jadi zakate wong sugih beli gedhu mbek wong sedengan. Wong sugih beli gedhu. Enggak ini dihitung saja, sebetulnya enggak masalah. Yang cuma anak sing seneng zakat itu cuma anak sugih ben dadi apa? Lah anak sugih ngono-ngono kok repot. Nyakang maksudnya, 50.000 kan entek. Paling gue bakmi semelarat suwir atau bakmi terus 50.000 gue bakmi. Saya kasih BLT, terus warung bakso entek, kuwabe warung entek, mereka orang langsung mulai langsung marung.
Aku lho kata santri-santri ini bapak sing di warung. Seneng Gus kula nak bagian BLTP. Wah, warung kepentek. Tapi mau bapak ini ana sing langsung mulai Gus marung. Iki wala suhu abdun illa aswahawu bi sholahihi napa. Siwa ora ana tamuse wong saleh dhewean. Mesti orang saleh itu membawa kesolehan orang banyak. Ya tadi, intane wong alim, baru kayak alim, ilmune disebar, baru kayak wong sugih dunyane disebar. Mulai sing bangga. Tapi yo wali ane wala yaksudu abdun illa afsadahu bi fasadihi ghaira. Wala yaksudulan ora rusak sapa abdun tawala illa afsada. Kecuali maringi kerusakan sapa Allah bi fasadi rusak ahad ghairahu ing saliyane ahad utawa liyane abd. Wong nak rusak mesti aja. Lho nggih to wong rusak mesti aja. Ono bangkrut itu gara-gara ditang wong ra nyaur. Akhirnya bangkrut. Anake melok ora pati entuk wae mergo bapake bangkrut. Gara-gara bapake dibodoni wong. Lah pokoke walhasil wong rusak ya mesti aja. Begitu juga misalnya mufti sing sesat menyesatkan. Ilmune pas-pasan fatwa. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Jadi dalam dunia ilmu nek ora alim alama sing ikhlas sesat menyesatkan, dalam dunia harta kalau tidak dikelola secara baik ya akan merusak yang lain. Melarat ya sama, kemelaratan sing dikelola wong fasik. Kalau kasus PKI kan gitu kan. PKI pahamnya kan paham bela kaum buruh, mau bela wong melarat. Nah darani wong sugih iku berjuwis penghisap, darani kiai napa? Menghisap. Akhirnya darani kiai jadi ketua preman, tengok-tengok ning omah anak gue setor dari kagak ajar tadi. Iya dulu PKI itu begitu. Orang kaya itu berjuwis, penghisap. Dia tengok-tengok di rumah pekerjanya kerja, petani tebu. Nanti kalau panen diambil majikannya, pekerja hanya dapat upah. Kiai juga gitu, udah ikut kerja untuk salam tempel, jadi dianggap kalau ketua apa? Preman, ketua geng. Jika pertama yang disakiti PKI dulu itu Pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum itu sampai belajar jaduk gara-gara kecilnya Gus Maksum itu menang. Pondok Lirboyo diinjek-injek PKI itu dia ini dendam terus kemudian jadi yang jaduk. Akhirnya bisa dipakai musuh macam-macam. Memang arah sejarah. Ini kancaan ibu kula riyen mondok teng ngene njuk Rejoso. Dikenal sampai keluarga kula. Itu kan tadi. Melarat-melarat dhewe tapi melahirkan paham yang salah. Iku nganggep wong soleh-soleh sing wae dianggap pangeran dianggap bisa. Jadi kadang wong melarat tuh luwih ngerti pahami karena kalau dimasuki paham sing macam-macam pahamnya itu sedene macam-macam. Mulane Nabi ngelingno afatul mal ge kata, tapi afatul fakri je napa kata. Jadi Nabi ngelingno bahaya kaya ge ngelingno Nabi, gaya miskin ge ngelingno Nabi. Sampai gaya miskin Nabi nate ngelingno kadal fakru ayakuna napa kufur. Nyatane tenan dalam konteks Indonesia dulu, paham-paham kiri itu rata-rata alasannya membela kaum napa miskin. Mulane sing hati-hati, mulane wong apik mesti ngajak apik liyane, wong rusak dia mesti ngajak merusak napa liyane. Fa'adauka monggo te pira-pira musuh sira minaf sika sang awak dhewe sira utoba iuka. Iku pira-pira watak sira asayatu sing elek. Musuh sejati ya watak sing elek iku. La wa auliyauka utawi kekasih sira minaf sika sang awak dhewe sira utoba iuka. Iku pira-pira watak sira alhasanatu kang bagus. Jadi kekasihmu yo watak-watak sing apik, ora usah bakas wong liya. Musuh sing sejati ya watak sing elek, galam sing sejati ya watak sing apik. Faqatil mafika min dzalika bibadin, wa qatil a'da'aka bi auliyaika. Sebab iku watak sing elek kudu mbok perangi mbek watak sing apik. Ya misale sampean termasuk wong sing sombong, gengsinan. Ya gengsinan digo sing apik. Artinya misalnya alami template kiai saya ketahui kalau suka wah gengsi ya minimal 200.000 ya kan jadi apa? Oh kok gengsinan kok separuh atau kiai di soal gengsinan tapi separuh. Alhamdulillah kata aku elengno tobat ya kalau tiap ngaji tak elengno tobat. Kiai di soal kacau kan, sebelum kau tobat. Kadang tahlilan kok Mustafa kan paling 20.000. Tarif itu macam. Jadi kadang tapi nak Mustafa orang alhamdulillah orang ngono. Kiai kan sering jagungan. Gak kacil Gus, niat itu Jawa Timur kiai cilik lah orang arah lusun, atau Jawa Tengah itu repot, tapi yang repot. Ya kiai nang sangat 20.000 Gus, 20.000 gue apa? Jadi kiai ini gue kode kulang. Kau orang gunanya 20.000, lu 20.000 itu apa Gus? Zaman ini kok orang ngalamin 20.000.
Nah ora gunane gak ana wong, ora gunane kok mbok simpen nang. Ora itu lumayan kan gue rokok ya, berarti orang gunane blok amne. Nak omong sing apik amne. Dadi nak sombong sing menisanke nak ora gunane dik 20.000 kok ana wong. Kok ana wong sing ora gunane. Paham? Lan kena didan ning kabupaten kadang kiai dikumpul terus sangat 50.000 ora usah gremeng. Kiai jangan 50.000 go opo, nak ora gunane sik ana wong. Ya nak ora gunane yo simpen. Paham ya? Ya itu bahasa manusia, cek goblok, ora gunane kok disimpen, lan malaikat orang guyu piye. Munamuni kiai jogani 20.000, guduk 20.000 kena gopo. Malaikat malah guyu kabeh, ternyata ndak tahu gunanya tuh. Tapi kok disimpan. Tapi itu nak ora gunane kan no. Wong mulai saiki sing gremeng-gremeng ya dilatih. Sekali ora gunane kayak wong. Mohon ya, tobat ya, betul. Sama, anak gue kok gendari ya simpan, tapi rasa ngomong-ngomong kan. Kalau dia sering tak kok ya. Nah, cara jenang sutik. Nah, aku itu orang pinter, orang pulau ya gunanya, jadi tak simpan. Enggak, nak tak kena uang, ya berarti gunanya tidak kena uang. Uang sering, imami jenazah, itu semacam-macam latihan. Ono sing nyalami tembak 100.000, 50.000 macam-macam. Tapi kula nu gak ada kanca ulama, talem tenan. Teng daerah kula niku ya, wah banyak lah. Mun teng adzan ya adzan ibadah ngaji ibadah. Sebagian kiai iku ono adzan mandek dijawab, tapi ra kuat suwi, sebagian ya tetap ngaji. Mergo padha napa? Ibadah. Adzan zaman akhir nganggo speaker. Speaker iku sing adzan pirang-pirang. Sekali mbok jawab layanan ono sing adzan meneh. Repot keselen ya. Amalan nak ngaji ya. Sementing saingannya ngaji podo api. Coba adzan bersaingi nyanyi lah itu. Aku kan biasa nak disalami dan lihat tiang itu nomor 3 tak pikir ya tak nggih sedekah dan di persiapan udah persiapan nanti. Suatu saat saya itu di sana kan banyak yang kultus saya. Jadi kata yang wasiat mati ya semua mati sinyalnya lobong wasiat pokoknya kok sini mami ke siapa repot mati sinyalnya lobong. Tapi toko-toko ini kultus ya toko desa toko kulo macam-macam. Nah, itu saya geger sama seorang ulama itu lucu. Pas itu di Sangoni itu sekitar mau uangnya juga terus saya sadar Sangoni 500.000. 500.000 terus. Itu. Tapi ini tontonan menarik tenan. Walhasil baru dibuka 500.000 itu dijalan loh. Misalnya anak musuh satu loh, ceng Rene, Rene. Kakek ya, anakku nyala tidak buat sama 500. Dijalan tuh kalau 500. Salam dan belak susu. Ya kok nang dunya ngono. Jadi ya tau wong jut nanti ngono. Tapi pangeran itu ya ngisi manusia tenan. Baru kayak nyusui itu malah untuk 10 juta. Gara-gara terus keluarga itu sidang. Kiai kok api ngono. Biasanya kiai tanggung ada kan seneng ratu susu. Gambaran jiro dikirimi 10 juta sebagai penghormatan buat susu tolong kata. Tapi akhirnya answer. Alhamdulillah. Jadi ya, mulai Mustafa kan ada nyusui. Nak menawa rapat keluarga. Orang dalam lagi susah. Pengiran juga wong dipetir duwe. Semacam ini. Kalau ini mun gada order kata yang sing wasiat ngoten wong serepot. Nah niku sebagian ini mun diwedes kata. Niku ora mati-mati. Niku anake ada wedhus pamit kula. Keserian wasiat mak niku nak mati, wedhus niku kuat ah. Dan ngedol kan juga nang jenengan. Tapi warga sering butuh, sering kula. Kita mau iku mam nak rapat mati. Saya di sini kurang mati.
Jadi kiai itu repot. Repot. Tapi sementing aja muni ora roh gunane. Tapi engko mari malaikat dan wong ora roh gunane kok dicek. Wong ki mau di penditu mengke niki pokoke tiap ngaji mau diayati tenan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy.